Sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki sifat dan sikap seorang kepemimpinan, di mana sifat tersebut bisa menjadi pondasi kita sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang. Untuk mengetahui program kerja dan tugas utama dari seorang pemimpin, kita akan mewawancarai salah satu seorang HRD yang bekerja di perusahaan di Jakarta, yaitu Bapak Bamai Sarah, yang mana beliau sudah mempunyai divisi bawahannya yang memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit biografi tentang Bapak Muhammad Bamai Sarah ini. Beliau lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan Psikologi Sarjana. Tak lama-lama lagi, kita langsung saja mewawancarai Bapak Muhammad Bamai Sarah yang akan dibawakan oleh teman saya. Halo, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Saskia Indrikinanti dan rekan saya sendiri Dela Aulia. Baik, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana jika kita berkenalan terlebih dahulu agar menjadi lebih dekat? Dengan Bapak siapa? Boleh panggil Bapak Muhammad aja. Baik, dengan Bapak Muhammad. Baik, Bapak Muhammad, kita ini ingin bertanya nih mengenai seorang pemimpin. Bagaimana sih seorang pemimpin itu lebih maju ke depannya? Baik, dengan pertanyaan pertama yaitu kalau boleh tahu posisi Pak Muhammad itu tuh sebagai di posisi perusahaan itu seperti apa? Oke, kalau untuk role saya sendiri untuk di perusahaan saya itu sebagai supervisor dari Human Research ya atau HR itu sendiri. Baik, mungkin rekan saya nih ingin bertanya lebih dalam seorang pemimpin itu seperti apa? Tugas pokok atau fungsi dari tugas Bapak Muhammad itu apa sih? Oke, kalau untuk kita lihat ya dari role sebagai supervisor sendiri yang pasti itu kita melakukan kontrol terhadap tim, membagi tugas kepada tim juga, dan kalau untuk kita lihat sebagai human research itu kita juga menyediakan ya, kita support kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan mulai dari untuk secara operasionalnya atau maupun yang non operasional, mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar mungkin cuti atau mungkin hari libur atau mungkin terkait keluh kesah mereka terhadap pekerjaan mereka itu seperti apa, itu biasanya juga akan di HR sih yang akan menangani hal tersebut. Dan biasanya juga terhadap ada sesuatu hal yang butuh approval dari staff saya yang udah dibuat gitu sama mereka, biasanya juga butuh approval dari saya seperti itu. Sebelum ke COO itu pasti ke Bapak Muhammadnya dulu kan. Nah, gimana sih cara Bapak memberikan tugas atau penugasan kepada bawahan Bapak itu? Oke, kalau untuk bicara penugasan sendiri biasanya kita akan sesuaikan ya, baik itu dari job role, beban tugasnya itu seperti apa, sama kemampuan per individunya itu seperti apa. Karena kita kan bekerja secara tim ya, kita ingin tim kita juga terlihat oke gitu ya, baik itu dari mata departemen lain dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu yang paling utama adalah kita sesuaikan dari beban kerjanya, kemudian job role-nya dia seperti apa, sama itu tadi gitu ya, supaya bisa berkesinambungan dengan tim dengan baik kayak gitu. Cara memberikan feedback positif, negatif kepada bawahan itu, contohnya saat bawahan membuat masalah itu gimana sih Pak biar nggak kelihatan buruk gitu? Oke, kalau kita bicara di perusahaan sendiri kan biasanya memang sudah ada peraturan jelas ya, kalau baik itu ada sanksi yang ringan, sedang sampai yang besar gitu ya. Atau mungkin kalau di dalam dunia kerja juga biasanya kita sebagai karyawan, terutama di level staff gitu ya, mungkin masih junior level terutama, itu masih suka kesalahan-kesalahan kecil ya dalam melakukan penganalisaan pekerjaan seperti itu sangat wajar gitu ya. Mereka perlu bimbingan untuk bisa lebih berkembang. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu biasanya kita berikan pengarahan sih kepada mereka, baik itu dari saya sendiri maupun dari tim senior saya gitu ya. Biasanya kita akan tandem untuk mereka bisa lebih berkembang untuk dari segi teman-teman yang masih junior kayak gitu. Kemudian kalau memang pelanggarannya itu melanggar peraturan perusahaan, biasanya memang kita sudah jelas ada surat peringatan gitu ya. Biasanya surat peringatan itu 1 sampai ke 3, dan biasanya kalau memang udah sampai pelanggaran yang besar, meskipun dia belum dapat peringatan 1 sampai 2, biasanya langsung bisa diberikan peringatan ketiga dan bisa sampai dikeluarkan seperti itu. Jadi memang kita sudah jelas ada sesuatu hal yang jelas yang memang mereka seharusnya sudah mengetahui hal-hal tersebut gitu. Oke, itu saja dari saya. Silakan pengusaha. Baik, pastinya setelah Bapak memberikan tugas kepada bawahan Bapak itu tuh Bapak akan melakukan evaluasi lebih dalam mengenai tugas yang sebelumnya itu bagaimana terhadap kinerja mereka. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi kembali kinerja mereka agar lebih maju untuk kedepannya? Oke.
Kalau untuk di saya sendiri biasanya kita melakukan namanya one on one, di mana karyawan akan berhadapan langsung dengan saya untuk ngobrol. Kita bahas performance mereka dalam 1 bulan terakhir seperti apa. Kita akan lihat gitu ya. Biasanya kita juga memiliki indikator namanya KPI, Key Performance Indicator, di mana itu untuk secara fungsinya sendiri untuk kita bisa mengetahui nih apakah si karyawan ini telah menyelesaikan tugas, apakah mereka juga capable untuk di dalam tugas tersebut, seperti itu. Jadi kita biasanya diskusi gitu ya. Saya minta mereka untuk menceritakan bagaimana, apa mungkin ada kendala ketika mereka tidak bisa achieve di dalam target mereka, apa saja hambatannya, kemudian kalau dari dia mungkin ada butuh support dari kita itu seperti apa gitu ya. Kita terbuka aja sih, kita berdiskusi dengan mereka agar supaya dimana tujuan kita tuh tercapai bersama gitu ya, tujuan dari tim HR ini tercapai bersama, seperti itu. Jadi biasanya kita ngobrol untuk diskusikan terkait dengan hal-hal tersebut, dan agar kedepannya dari si karyawan sendiri ini bisa lebih berkembang ya, karena hambatan yang bisa kita bantu jawab, kemudian mungkin ada yang butuh support, kita bantu support gitu ya. Dan yang pasti kita juga mempertahankan ya, kita mencoba untuk menanamkan perasaan di mana pentingnya untuk menanamkan achievement yang udah didapatkan, seperti itu. Baik Pak Muhammad, kalau boleh tahu nih, untuk memberikan saran nih kepada generasi-generasi muda agar lebih maju nih, motivasinya itu tuh seperti apa? Kalau boleh. Kalau ini dari sudut pandang sebagai seorang leader ya, berarti ya. Kalau untuk sebagai seorang leader sendiri, yang pasti seorang leader itu perlu ini ya, nggak hanya bisanya menyuruh aja, nggak hanya cuma mungkin marah-marah ketika tim melakukan kesalahan, tapi dia harus punya pandangan yang luas juga bagaimana dia memposisikan dirinya dia ketika dia melakukan kesalahan yang sama sebagai seorang karyawannya atau mungkin sebagai bawahannya, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah sebagai seorang leader itu kita perlu motivasi gitu ya, memotivasi teman-teman gitu ya. Kemudian juga kita bisa bantu mereka dalam menyelesaikan masalah, problem solving. Kita juga harus berani mengambil keputusan. Kemudian juga kita sebagai seorang leader juga perlunya untuk melihat gitu ya, kita harus bisa membuat mereka semakin maksimal kemampuan yang mereka miliki, itu bisa kita maksimalkan dengan baik. Kemudian yang pasti itu sih berkembang bersama-sama sih gitu. Tujuannya memang udah jelas, gak hanya cuma marahin. Mungkin kalau sebagai bos biasanya atau sebagai pemimpin yang mungkin kurang tepat ya di pandangan saya, itu biasanya hanya ketika sukses dia hanya merasa dirinya yang sukses, tapi kalau sebagai leader yang baik dia merasa bersama-sama dengan tim. Jadi melakukan apresiasi juga nih dengan timnya sendiri kayak gitu. Jadi itu yang paling penting sih kalau saya temukan di lapangan. Memang beberapa dari karyawan kurang nyaman biasanya karena memang secara leadership biasanya kurang apresiasi dari atasannya sendiri gitu. Jadi memang penting banget sih untuk memberikan apresiasi, entah apapun, mungkin dari kalimat atau mungkin kita berikan achievement gitu ya, mungkin wording gitu ya, atau mungkin kita berikan reward sesuatu. Itu penting banget sih untuk memotivasi untuk di next month-nya buat si karyawan gitu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih Pak Muhammad, dan juga kalian sudah mendengar bahwa sebuah saran dan motivasi dari sebuah pemimpin nih di sini di depan kita. Dan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan oleh Pak Muhammad, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk semuanya. Dan cukup sekian, terima kasih banyak untuk semuanya. Dadah.